Sistem Necromancer, bab 1021 sampai dengan 1025. Bab 1021 Mengapa mereka begitu menyebalkan? Di layar, Lilith sedang duduk di kursi bersandaran tinggi mengenakan gaun satin biru tua, memegang cangkir teh porselen putih di tangannya dan menyesapnya. Dia melirik ke sini, dan saat melihat Wu Heng, sudut mulutnya sedikit melengkung. "Mencariku?" tanya Wu Heng sambil mengangkat telepon genggamnya. Lilith meletakkan cangkir tehnya dengan suara denting kecil. "Ada sesuatu yang terjadi di markas, jadi aku ingin membicarakannya denganmu." "Tunggu sebentar." Wu Heng segera kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan meletakkan ponselnya di meja kopi. Xiao Xiao memanipulasi boneka itu, berdiri berjinjit dan meletakkan dagunya di sandaran sofa, dan juga muncul dalam adegan itu. "Apakah ada berita penting dari kantor pusat kita?" tanya Wu Heng. Lilith berkata, "Koran dari Treasure Island sudah dikirim ke markas. Sekarang semua orang tahu bahwa Viola telah menjadi pahlawan, dan para pemimpin bahkan mengadakan pertemuan karena ini." "Apa kata para pemimpin?" Wu Heng juga penasaran dengan sikap mereka. Para pemimpin agama telah mengusulkan peraturan baru untuk membatasi Treasure Island dalam menumbuhkan pahlawan. Begitu selesai berbicara, Wu Heng berkata, "Saya juga mengusulkan untuk membatasi tahta suci." "Mengapa mereka begitu menyebalkan?" Xiao Xiao pun menyetujuinya. "Benar. Batasi asupan makanan dan air mereka. Dengarkan aku." Lilith memutar bola matanya ke arah kedua pria itu, yang satu besar dan yang satu kecil, lalu berkata, "Masalah ini memang tidak pernah disetujui sejak awal. Promosi profesional itu gratis. Hadarai tidak akan mengizinkan dikeluarkannya peraturan baru seperti itu. Asosiasi ini masih adil dan jujur." Wu Heng melanjutkan dengan pujian. Lilith melanjutkan, "Namun asosiasi telah menambahkan aturan keanggotaan baru yang menyatakan bahwa anggota di atas pangkat Diaken dilarang menandatangani segala bentuk kontrak ketergantungan pribadi." Wu Heng mengangkat alisnya. Xiao Xiao bertanya, "Apa artinya itu?" Lilith menjelaskan, yaitu, kantor pusat telah membatasi para profesional tingkat tinggi asosiasi untuk bergabung dengan Treasure Island. "Oh, pasti pemimpin agama yang mengatakannya lagi," kata Xiao Xiao dengan marah. "Tidak juga, yang mengusulkannya adalah Claudio." Sebelum Xiao Xiao sempat bertanya siapa dia, Lilith menjawab lebih dulu, "Pemimpin masyarakat Hongwen." "Bukankah dia satu kelompok dengan kita?" tanya Xiao Xiao dengan nada terkejut. "Treasure Island bisa menghasilkan pahlawan dengan sangat cepat, dan dia khawatir akan ada masalah," jelas Lilith. "Pemimpin Hongwen Hui di seluruh asosiasi. Selain Lilith, satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengan Wu Heng adalah pemimpin asosiasi Hongwen. Ketika terjadi konflik antara Treasure Island dan Tahta Suci, ia pergi ke gereja secara langsung dan mencoba menengahi konflik antara kedua belah pihak. Tentu saja, dapat dilihat kemudian bahwa pihak lain lebih berupaya menjaga perdamaian. Saat memburu pemimpin agama sebelumnya, Saidu, dia turun tangan untuk menyelamatkannya. Keputusan ini mungkin dibuat karena mereka takut Treasure Island akan bangkit dengan cepat dan menekan asosiasi dan para elf." "Tidak apa-apa. Asosiasi punya rencananya sendiri," kata Wu Heng acuh tak acuh. "Faktanya, tidak ada rencana untuk melatih profesional tingkat tinggi di asosiasi tersebut." Lilith mengangguk lalu bertanya, "Bagaimana rencanamu untuk melatih para pahlawan di masa depan?" "Saat ini, benar-benar belum ada solusi yang tepat. Mari kita lihat apakah ada profesional tingkat tinggi di luar asosiasi yang bersedia bergabung," kata Wu Heng tanpa daya. "Perhatikan identitas pihak lain dan jangan biarkan orang asing masuk," Lilith memperingatkan. "Aku tahu," jawab Wu Heng. Setelah membahas masalah ini, Lilith melanjutkan, "Apakah kamu tertarik bekerja sama dengan asosiasi mengenai masalah kartu?" "Belum." Lilith mengangguk, langsung mengakhiri topik. Ia melanjutkan, "Gereja setuju untuk membebaskan Liz. Harganya 3 poin jasa tingkat kedua, dan asosiasi tidak boleh menggunakan Liz untuk menyelidiki gereja." Stasiun radio telah menyadap berita yang sama persis tentang insiden ini. "Senang sekali kita bisa mengeluarkan orang itu. Kita sudah melakukan yang terbaik," kata Wu Heng. "Kebaikan tingkat kedua.
Tahta Suci membutuhkan Pulau Harta Karun untuk membayar perlengkapan radio yang sesuai. Lilith mengambil cangkir teh dan melanjutkan minum. Tentu, asal orang-orangnya sampai dengan selamat, aku bisa memberi mereka radio. Wu Heng pun setuju. Lilith mengangguk dan berkata lembut, aku akan tinggal di markas sebentar. Setelah Liz diantar ke sini, aku akan membawanya ke Pulau Harta Karun. Mini membawa secangkir teh buah ke samping. Wu Heng menyesapnya, mencondongkan tubuh ke depan, dan bertanya, apa kabar terbaru tentang pemimpin agama yang baru? Lilith menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya dan berkata dengan nada serius, aku jarang mengungkapkan pendapatku. Biasanya aku hanya mengucapkan beberapa patah kata ketika terjadi sesuatu antara kau dan Treasure Island. Hadarai takut kalian akan berselisih lagi. Jadi dia juga berusaha menyelesaikan masalah di antara kalian. Wu Heng tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Kepala Hadarai. Itulah yang dia lakukan. Pedang keadilan itu sendiri melambangkan keadilan dan otoritas. Jika dia bersikap begitu santai, gelar itu akan sia-sia. Komentar Lilith dengan tenang. Wu Heng tersenyum. Lilith bisa mengatakannya, tetapi tidak mudah baginya untuk mengomentari pedang keadilan. Kemudian dia bertanya, pemimpin agama, apakah Anda sudah melakukan suatu tindakan akhir-akhir ini? Aksi. Lilith mengocok cangkir porselen dan berkata, dia memang bilang akan kembali ke kuil. Aku belum tahu apa yang akan dia lakukan, tapi mungkin itu tidak ada hubungannya denganmu. Sepertinya tidak ada berita lagi tentang Lilith. Kalau saja mereka tahu, mereka akan mengungkapkan sebagiannya pada diri mereka sendiri. Keduanya terus mengobrol tentang Treasure Island dan wilayah vampir. Lalu mereka kehabisan topik. Lagi pula, Xiao Xiao menemaniku dari belakang. Jadi sulit mengatakan apapun untuk mendekatkan mereka. Setelah 2 atau 3 detik hening, Lilith berkata, oke, aku baik-baik saja. Berikan ponselnya pada Xiao Xiao. Wu Heng memberikan ponselnya ke belakang. Xiao Xiao menerimanya dan berkata dengan gembira, Kak, aku akan mengajakmu melihat gereja baru itu. Gerejanya sangat besar dan megah. Oke, Lilith setuju. Paman, aku mau keluar. Xiao Xiao melambaikan tangannya. Wu Heng berteriak, pergilah bersama Benny dan kembalilah sore ini. Oh, Xiao Xiao setuju. Lalu berteriak ke atas, Saudari Bernie, ayo kita pergi ke gereja dan bermain. Terdengar langkah kaki dan Benny turun dari atas. Xiao Xiao meraih tangannya, mengangkat teleponnya dengan tangan lainnya, dan berkata ke sisi ini, ayo keluar gelombang. Setelah berkata demikian, dia pun pergi bersama Benny. Sosok kecil itu melompat menjauh. Wu Heng masih duduk di sofa, mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Pikiranku mulai memikirkan apa yang dikatakan Lilith kali ini. Tempat di mana para profesional tingkat tinggi paling terkonsentrasi adalah asosiasi itu sendiri. Aturan keanggotaan yang baru ditambahkan hampir memutus kemungkinan Wu Heng untuk merekrut orang langsung dari asosiasi. Meskipun dia tidak berpikir bahwa peraturan ini akan memengaruhi perkembangan Treasure Island, dia juga bisa merasakan sikap asosiasi terhadap Treasure Island. Setidaknya mereka tetap waspada dan tidak ingin Treasure Island berkembang terlalu cepat. Sepertinya kita masih harus mulai dengan peri kayu atau kerajaan Yeko. Sebagian besar profesional tingkat tinggi di kerajaan Yeke telah dibunuh olehku. Jadi sulit untuk melatih para pahlawan secara langsung, tetapi dapat digunakan sebagai basis pelatihan untuk bakat. Jumlah profesional tingkat tinggi meningkat sedikit demi sedikit. Dalam jangka pendek, hal itu bergantung pada sikap Dewan Tetua Peri Kayu. Jika Anda setuju untuk menandatangani kontrak perbudakan, Anda dapat melatih para pahlawan secara normal. Kita tunggu kabar dari Sanara dulu. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya lagi. Dan kumpulan keyakinan. Dengan pikiran, panel itu terbuka. Lihatlah ke arah posisi iman. Iman, 6.954/50.000. Dalam beberapa hari terakhir, tingkat pertumbuhan kepercayaan telah meningkat pesat, dengan ratusan poin masuk ke akun setiap hari. Berdasarkan tren ini, menembus 10.000 poin sudah semakin dekat, dan menembus tahap heroik hanya masalah waktu saja. Namun, tahta suci akhir-akhir ini terlalu diam. Selain ancaman terhadap Dewan Tetua Peri Kayu,
Baik kerajaan Yeko maupun kota Rentam tidak menjadi sasaran tahta suci. Apakah Vatikan berubah pikiran? Itu mustahil. Tahta suci sangat menekankan iman. Bagaimana mungkin ia membiarkan sebidang tanah seluas itu digunakan dan sebuah gereja disingkirkan? Ketenangan sebelum badai. Wu Heng bergumam. Sepertinya kita masih perlu menemukan cara untuk mempercepat pengumpulan iman. Dia berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap langit yang berangsur-angsur menjadi gelap. Seberapa kuat para dewa? Bisakah mereka mengganggu dunia ini? Mengapa tidak ada seorang pun yang tahu tentang ini? Sinar senja terakhir di luar jendela telah ditelan malam, dan bintang-bintang pun naik ke langit. Wu Heng keluar dari ruang belajar dan kembali ke kamar tidur. Peri hutan yang gemuk dan cantik, Sanara, berbaring miring di tempat tidur. Rambut panjangnya tergerai di bantal. Mendengar pintu terbuka, dia mendongak dan bertanya, "Apakah kamu sudah kembali?" "Ya." Wu Heng naik ke tempat tidur di sisi lain, memeluk pinggang rampingnya, dan menariknya mendekat. "Ada kabar dari Dewan Tetua?" Sanela ditarik ke dalam pelukannya dan berkata, "Belum ada kabar. Apa kamu khawatir?" Perkumpulan telah mengeluarkan kode keanggotaan baru. Anggota di atas pangkat Diaken tidak diperbolehkan menandatangani kontrak ketergantungan pribadi apapun, kata Wu Heng lembut. Karena ini adalah kode yang dipublikasikan. Kode ini akan segera menyebar ke semua kelompok etnis. Sanela tertegun sejenak, lalu segera menyadari. Karena Treasure Island. Ya, aku khawatir para profesional tingkat tinggi di asosiasi akan menjadi pahlawan melalui Treasure Island. Wu Heng tersenyum pahit. Sanara ragu sejenak lalu berkata, "Kau memberiku banyak hadiah, bukan? Kenapa membahas ini? Sudah jelas memberi hadiah saja tidak akan berhasil untuk hal seperti ini," kata Wu Heng dengan nada sedikit tak berdaya. Sanela bersandar di pelukannya, mendengarkan detak jantungnya, dan berkata menenangkan, "Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Aku akan memikirkan cara agar para peri kayu mendukungmu." Wu Heng tertegun. Ia hanya bertanya. Tetapi sekarang, mendengar apa yang dikatakan pihak lain, hatinya menghangat. Ia berkata, "Jangan terlalu tertekan. Akan ada orang lain yang bersedia bergabung dengan Treasure Island. Aku rasa tidak ada yang bisa menahan godaan untuk menjadi pahlawan." Sanara mengangkat tangannya dan menepuk dada pria itu pelan. "Jangan. Para peri kayu bergabung dengan kita adalah situasi yang saling menguntungkan. Kenapa harus menyerahkannya kepada orang lain? Jangan khawatir. Aku akan bicara dengan para peri kayu." "Oke." Wu Heng tersenyum dan memeluknya lebih erat. "Aku juga berharap bisa lebih dekat dengan para peri hutan." Sanela mendengus pelan dan berkata, "Kalau mau ngomong, ngomong aja. Kenapa kamu angkat-angkat rokku? Kamu sudah bekerja keras untuk Treasure Island. Jadi aku juga harus bekerja lebih keras." Sanara memutar matanya tanpa berkata apa-apa, tetapi tetap membuka lengannya dan memeluk pria yang ada di atasnya. Di pagi hari, kabut pagi di pulau itu belum menghilang. Antrean panjang sudah terlihat di jalan batu biru di luar rumah pemilik pulau. Para pengunjung yang berpakaian elegan berdiri diam, masing-masing memegang kotak hadiah dengan gaya berbeda di tangan mereka. Mereka yang saling kenal mengobrol dengan tenang, sementara orang asing tersenyum dan mengangguk, lalu menunggu dengan tenang. Semua orang berusaha untuk tetap diam, sambil sesekali membetulkan borgol atau dasi kupu-kupu mereka, karena takut kehilangan muka pada kesempatan sepenting itu. Mencicit gelombang, pintu rumah pemilik pulau itu perlahan terbuka, dan seorang gadis kelinci dengan pakaian indah dan kerangka berdiri di balik pintu. Orang-orang di barisan depan langsung memberi hormat. "Nona pengurus rumah tangga, ini hadiah dari kamar dagang untuk Nona Viola." Minnie tersenyum dan berkata, "Kak Viola tidak bisa maju. Silakan daftarkan nama kalian dan nama faksi kalian. Dia akan memeriksanya nanti." "Oke." Pihak lain segera mengangguk dan membuka kotak hadiah di tangannya, memperlihatkan mutiara yang berkilauan. Yang pertama selesai, dan yang kedua maju untuk mendaftar. Setiap kali nama diumumkan, seruan pelan terdengar dari kerumunan. Selain kamar dagang, orang juga dapat mendengar perwakilan beberapa keluarga besar dan kerajaan. Semuanya menunggu untuk memberikan hadiah dan menunjukkan niat baik mereka kepada pahlawan baru. Di teras rumah besar itu, Viola dan Philippa berdiri berdampingan,
menyaksikan pemandangan yang meriah di pintu masuk. Philippa memakan kuenya dan berkata dengan santai, "Kenapa kamu tidak keluar dan menunjukkan dirimu?" Sungguh mengesankan. Setelah tinggal di sana cukup lama, Viola memahami karakter wanita bajak laut itu dan berkata, "Pahlawan bukanlah pengamen jalanan. Sama seperti kamu tidak akan mengemudikan kapal dagang hanya karena mereka menawarimu beberapa tong bir barley." Philippa mengangkat alisnya. "Itu masuk akal." Viola tersenyum. Matanya masih menatap ke kejauhan. Ruang radio. Cahaya matahari bersinar melalui jendela dan terpantul di lantai. Wu Heng bersandar di kursi kayu dengan ponsel di tangannya. Pagi harinya, ia berbicara dengan Wen Manxia untuk tetap berhubungan. Pembangunan gereja dan pasokan listrik di kota Lentam berjalan lancar. Selain itu, para pendeta orc sudah dilatih di daerah setempat, sehingga mereka dapat ditempatkan di gereja dengan lebih nyaman. Setelah menutup telepon, Wu Heng terus menelepon Ratu Kerajaan Yeke. Setelah berdering 2 kali, telepon tersambung dan kemudian diubah menjadi panggilan video. Dalam gambar, Brittany tampak bersandar malas di sofa beludru, dan perutnya yang sedikit membuncit masih dapat terlihat melalui gaun pengadilannya yang longgar. Dibandingkan dengan terakhir kali kita bertemu, dia terlihat sedikit lebih gemuk, dengan rona sehat di pipinya. Saat mereka bertemu di video, mereka masih memperlihatkan sifat malu-malu seorang gadis. "Tuanku," panggil Brittany lembut. Ujung jarinya tanpa sadar memilin rambut pirangnya yang tergerai di bahunya. Tatapan Wu Heng tertuju padanya sejenak, dan tanpa disadari nadanya melunak. "Bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini?" Brittany mengelus perutnya pelan. "Semuanya baik-baik saja. Akhir-akhir ini aku ngidam makanan aneh. Tapi begitu pelayan menyiapkannya, aku langsung kehilangan selera makan. Aku akan meminta seseorang menyiapkan beberapa makanan khas Treasure Island dan mengirimkannya kepadamu." "Aku ingat, kamu lebih suka makanan laut di sini," kata Wu Heng sambil tersenyum. Brittany berpikir sejenak. "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar ingin mencobanya. Saya akan mengaturnya nanti." Keduanya mengobrol tentang beberapa masalah keluarga. Brittany menanyakan kabar terbaru Sanela dan Philippa sebelum langsung ke intinya. "Para pendeta yang kalian atur semuanya sangat cakap. Gereja-gereja di berbagai tempat berjalan lebih lancar dari yang diharapkan." Lalu ia melanjutkan, "Khususnya untuk utusan ilahi yang menjawab pertanyaan. Ada antrean panjang di depan katedral ibu kota kerajaan sebelum fajar setiap hari." Wu Heng mengangguk sedikit. "Sebenarnya, saya tidak terkejut sama sekali. Kecepatan pertumbuhan iman saya beberapa hari terakhir ini sudah cukup membuktikannya. Jumlah gereja sekarang meluas ke kota-kota terpencil." Brittany berpikir sejenak dan melanjutkan, "Anda bisa terus mengatur kedatangan beberapa pendeta ke sini. Lalu mereka bisa langsung ditugaskan ke gereja-gereja." "Baiklah. Kalau begitu aku akan mengatur pendeta untuk pergi ke sana." Wu Heng memperhatikan ekspresinya dan melanjutkan, "Beberapa urusan bisa diserahkan kepada para menteri. Prioritas utamamu adalah menjaga dirimu dan bayi kita." Brittany tersenyum, seolah-olah ia telah kembali menjadi putri seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Sesuai perintah Anda, Tuan Pulau." Setelah membahas masalah utama, Brittany membetulkan posisi bantal dan melanjutkan, "Tuan, ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan dengan Anda." "Teruskan." Sebulan kemudian, Pekan Keberanian akan tiba di Kerajaan Yeko. Pada hari ini, para profesional muda dan berbakat dari seluruh kerajaan akan dikirim untuk mengikuti ujian keberanian. Setelah jeda sejenak, beliau melanjutkan, "Jika kalian bersedia berpartisipasi sebagai pemimpin, hal itu akan semakin meningkatkan status kalian sebagai pahlawan kerajaan dan juga akan bermanfaat bagi penyebaran agama." Bab 1022 Pemimpin Manusia. Wu Heng belum pernah mendengar tentang Minggu Keberanian, tetapi dia mengerti artinya. Beberapa adat istiadat kerajaan Yeke diberi nama berdasarkan sesuatu. Ini seperti festival di dunia modern. Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan bahwa tampil pada kesempatan penting seperti itu, ditambah dengan sedikit publisitas, akan cukup membantu dalam menghimpun iman. Pada saat yang sama, partisipasi seorang pemimpin asosiasi dalam acara resmi semacam itu juga mempererat hubungan antara Wu Heng dan Kerajaan Yeke.
Pada saat yang sama, hal itu memperkuat posisi Britani. Itu hal yang tidak berbahaya. Apakah ini akan bertahan seminggu? Britani tersenyum dan berkata, tidak lama. Datang saja untuk pembukaannya. Kami akan urus sisanya. Wu Heng mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan ke sana saat waktunya tiba. Benarkah? Hebat, seru Britani terkejut. Lalu ia duduk kembali sambil memegangi perutnya. Lalu melanjutkan. Kalau begitu, ajak Suster Sanela. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan aku merindukannya. Nanti aku tanya pendapat Sanara. Dia sudah tua, dan kita tidak berani menyetujuinya. Canda Wu Heng. Anda sungguh lucu, Tuan. Wu Heng juga tersenyum dan memberi instruksi. Kalian harus mengatur pekan keberanian seperti biasa. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang akan kulakukan. Untuk menghindari masalah apapun. Oke, aku nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Aku tunggu kamu datang aja. Britani langsung setuju. Setelah topik utama selesai, keduanya terus berbicara tentang kejadian terkini di kerajaan dan beberapa kesulitan yang dihadapi setelah menjadi ratu. Setelah mengobrol sebentar dan tidak menemukan hal baru untuk dibicarakan, saya menutup telepon. Setelah panggilan berakhir, Wu Heng masih duduk di kursi, memikirkan banyak hal. Menurut laporan dari Wen Mansha dan Britani, pembangunan gereja di berbagai tempat berjalan lancar. Pembangunan memang berjalan lancar, terutama kerajaan Yeko yang sudah mulai meluas ke kota-kota sekunder. Tetapi masalah yang muncul berikutnya juga jelas. Jumlah pendeta tidak dapat lagi mengimbangi laju perluasan. Mustahil untuk menempatkan hanya satu pastor di satu gereja. Gereja-gereja utama membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 orang, dan beberapa biarawati. Sepertinya kita perlu merekrut sekelompok peri kayu dan rubah langit lain untuk bergabung dengan kita. Adapun Week of Courage, yang disebutkan Britani, dia sangat tertarik. Di dunia tanpa sistem pendidikan modern ini, setiap negara memiliki cara uniknya sendiri dalam memilih bakat. Kebetulan saja asosiasi tersebut telah menambahkan kode keanggotaan baru untuk membatasi Treasure Island. Anda juga dapat melatih para profesional tingkat tinggi untuk Treasure Island melalui Week of Courage. Tentu saja masalah ini tetap perlu dirahasiakan. Untuk menghindari masalah apapun. Saat dia merenung dalam benaknya, dia teringat pada Slater, dia Ken kota Blackrock. Saya mengangkat telepon dan menghubungi nomor orang tersebut, mengobrol untuk tetap berhubungan. Dibandingkan dengan kerajaan Yeko dan kota Rentam, kota Batu Hitam hanyalah kota setingkat kota, yang lebih damai dan aman. Peristiwa besar yang terjadi di kota itu semuanya tentang 1 atau 2 penjahat yang dicari dengan level sekitar 10. Aku meninggalkannya seorang pelayan kerangka level 18, dan penjahat yang dicari di masa lalu tidak berbeda dengan yang dikirim untuk dibunuh. Setelah mengobrol dengan Slater, saya mengobrol dengan Yuri sebentar. Dia berjanji padanya bahwa dia akan memindahkannya ke asosiasi di Treasure Island setelah keadaannya aman. Setelah menyelesaikan pembicaraan, dia menutup telepon, membuka pintu dan berjalan keluar. Saat senja, semua orang pergi ke restoran. Bagian tengah meja makan diganti dengan vas cantik berisi beberapa bunga bluebell. Vas itu seharusnya menjadi hadiah dari perwakilan kamar dagang pagi ini. Setiap kali ada yang datang memberi hadiah, dekorasi di dalam rumah pun ikut berubah. Beberapa orang duduk di meja makan. Wu Heng mengambil sepotong ikan kod goreng dan berkata lembut, kita masih perlu menambah jumlah pendeta dan biarawati. Sanela mendongak dan bertanya, berapa banyak orang lagi yang dibutuhkan? Gereja menambah staf, dan karena peri kayu digunakan pada awalnya, Sanara selalu bertanggung jawab. Kita akan merekrut lebih banyak lagi kali ini, karena katedralnya sudah selesai. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, mari kita persiapkan sekitar 100 orang. Baiklah, aku akan mengaturnya besok. Sanara setuju. Wu Heng kemudian melanjutkan. Britani menelepon dan berkata dia ingin kita menghadiri pekan keberanian bulan depan. Sanela jelas telah mendengar tentang pekan keberanian dan berkata, jika Dewan Tetua merilis hasilnya lebih awal, aku bisa pergi dan melihatnya. Wu Heng mengangguk. Philippa meletakkan gelasnya dan berkata, Britani tidak mengundangku. Akulah yang melindunginya saat kita di Netale.
Sementara Brittany memerintah Netale, Sanela dan Philippa tetap bersamanya. Sanela bertanggung jawab untuk membantunya dalam manajemen, sementara Philippa bertanggung jawab atas keamanan kota dan mobilisasi pasukan di laut. Apalagi Philippa merupakan pribadi yang ramah dan bersahabat kepada semua orang serta memiliki hubungan baik dengan semua orang. Aku sudah menyebutkanmu dan bertanya bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, kata Wu Heng sambil tersenyum. Itulah yang ku maksud, kata Philippa sambil menyilangkan kaki. Kalau begitu, bawa aku ke sana juga. Aku belum pernah dengar tentang pekan keberanian. Kamu sekarang Panglima Angkatan Laut. Siapa yang akan memimpin armada jika kamu pergi? Wu Heng menatapnya. Bahkan tidak ada satupun bajak laut di Laut Zamrud saat ini. Aku bosan sekali. Philippa beranjak dari tempat duduknya, memeluk kepalanya, dan bertingkah genit. Tolong bawa aku ke sana. Orang-orang lainnya di meja itu memandang ke sini dengan senyum di wajah mereka. Bibirmu masih berminyak. Wu Heng mendorong kepalanya menjauh dan berkata, kita lihat saja nanti. Kalau tidak ada masalah, aku akan mengantarmu ke sana. Ya, Philippa mengepalkan tangannya dan mencium pipinya. Wu Heng menyeka minyak dari wajahnya dan berkata, sebelum kau pergi, jangan beritahu siapapun tentang ini, termasuk Millicent. Bicaralah padanya sebelum kau pergi. Aku orangnya paling pendiam. Jangan khawatir, kata Philippa serius. Setelah itu, semua orang makan dengan tenang. Setelah makan malam, kami pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih bersama. Saat hari mulai gelap, saya kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, dunia zombie. Di luar jendela, langit tampak kelabu dan sedikit suram. Wu Heng duduk di depan kamera pengintai dengan telepon genggamnya didudukan di depannya, dan sedang melakukan panggilan video dengan Li Yahong. Perkara sang terpilih telah disetujui oleh Aliansi Fajar, kata Li Yahong dengan tenang. Suara printer masih terdengar di telepon. Mulai hari ini, setiap pangkalan akan mempublikasikan perkara ini atas nama sang terpilih, pemimpin umat manusia global. Aliansi Fajar akan menyiarkan informasi ini di frekuensi publik. Alis Wu Heng bergerak sedikit. Masalah ini telah berlangsung lebih dari setengah bulan, dan akhirnya diselesaikan hari ini. Menurut perhitungannya untuk pertemuan aliansi, itu sebenarnya akan memakan waktu lebih lama, tetapi kenyataannya jelas lebih cepat dari yang ia kira. Bagaimana hasilnya? Apakah pangkalan lain bersedia menerima ini? Wu Heng masih sedikit penasaran bagaimana Qi Hancai sampai pada kesimpulan ini. Li Yahong tersenyum bangga. Kamu meremehkan gengsimu sendiri. Basis global bisa dengan cepat keluar dari kesulitan ini. Kontribusi Istana Yama disaksikan oleh semua orang. Makanan, obat-obatan, kebutuhan sehari-hari, dan kemudian, serum. Tak ada orang lain yang layak menjadi pemimpin umat manusia. Sekarang setelah saya mengatakan itu, saya dapat menebak apa yang dikatakan Qi Hancai selama negosiasi. Dari perspektif keseluruhan situasi, tanpa Istana Yama membuka pasarnya ke dunia untuk memenuhi pertukaran makanan dan kebutuhan sehari-hari, akan dibutuhkan setidaknya 5 hingga 10 tahun bagi berbagai pangkalan untuk kembali ke situasi saat ini. Belum lagi mendirikan aliansi Fajar, bahkan menjadi pertanyaan apakah kita bisa melihat Fajar. Lebih jauh lagi, meskipun Dawn Alliance tidak mengakui kontribusi ini, para penyintas dari seluruh dunia menjadi saksinya. Berapa banyak orang yang tersisa di dunia saat ini? Wu Heng terus bertanya. Li Yahong memeriksa data dan berkata, jumlah sekitar 20 juta yang kami hitung adalah jumlah orang di pangkalan yang dapat dihubungi. Jika kita menyertakan benteng-benteng terisolasi tanpa komunikasi dengan dunia luar, jumlah orang bisa mencapai lebih dari 50 juta. Ketika Wu Heng mendengar angka ini, matanya menyipit. Populasi sebelum kiamat tercatat samar-samar lebih dari 8 miliar. Sekarang, populasinya telah menurun drastis, yang sangat sesuai dengan istilah kiamat. Wu Heng tidak langsung menjawab. Sang permaisuri melayang ke samping dan berkata, jika kau bisa mengubahnya menjadi keyakinan, itu sudah cukup bagimu untuk menembus tahap heroik. Di dunia lain, kota setingkat kota memiliki populasi beberapa ribu. Jadi 20 juta adalah angka yang sangat dibesar-besarkan. Glenda melayang di sisi lain. Status seorang pemimpin manusia lebih seperti seorang raja. Itu hanya membangkitkan rasa kagum.
Iman yang Anda butuhkan saat ini tidak cukup hanya sebagai seorang pemimpin. Anda masih perlu berkhotbah dalam bentuk gereja. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, latih sekelompok pendeta di pangkalan dan minta mereka memberikan bantuan ke pangkalan lainnya. Saat menyampaikan ajaran, berbeda dengan permaisuri, Glenda sudah sangat akrab dengan gaya hidup masyarakat di sini. Lagi pula, setelah membaca banyak buku di sini, saya juga tahu perbedaan antara dunia ini dan dunia lainnya. Akan sangat bagus jika pendeta kita juga bisa menggunakan firman suci. Akan sangat menyegarkan, tambah Xiao Xiao. Setelah mendengarkan pendapat beberapa hantu, Wu Heng kembali menatap ponselnya dan berkata, "Pemimpin manusia, apa metode propaganda Anda?" Li Yahong mengarahkan ponselnya ke layar komputer, yang menampilkan rencana publisitas, sang terpilih yang menyelamatkan dunia, disematkan di bagian atas forum. Dan program radio tersebut memiliki kolom khusus yang disebut, Suara Pemimpin. Saat ini, hanya ada 2 metode ini. Jika perlu, kita bisa menambahkan lebih banyak topik forum dan program radio, kata Li Yahong sambil meletakkan kembali ponselnya. Jika hantu tidak sedang merasuki boneka, kolektor tidak dapat menangkap suaranya. Oleh karena itu, Li Yahong tidak dapat mendengar apa yang baru saja dikatakan hantu di sampingnya. Wu Heng melanjutkan, pemimpin manusia adalah salah satu aspeknya, dan saya berencana untuk mempromosikannya dalam bentuk gereja. Li Yahong mengerutkan kening. Kultus matahari. Ketika saya menyebut gereja, tanpa sadar saya teringat pada sekte matahari yang dihancurkan 2 hari lalu. Saya menamai gereja kita yang serius ini Gereja Lingqi. Gereja ini dapat membawa pencerahan bagi orang-orang dan menuntun mereka keluar dari kesulitan, ujar Wu Heng lembut. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Li Yahong langsung. Li Yahong tidak pernah mengerti pengaturan Wu Heng, tetapi saya mendukungnya. Sama seperti ketika saya masih di bengkel Xiaodong. Saya tidak mengerti pengaturan anehnya, tetapi setiap keputusan yang keterlaluan memiliki akhir yang sangat baik setelah dilaksanakan. Begitulah yang terjadi selangkah demi selangkah hingga kini. Istana Yama telah menjadi pangkalan terbesar di dunia. Tuan rumah Dawn Alliance. Entah berapa banyak penyintas yang iri dengan kehidupan di Istana Yama, dan mereka yang mengikuti saya di awal juga telah memulai kehidupan normal, menikah dan memiliki anak, yang tidak jauh berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Saya berencana untuk memilih sekelompok kandidat yang cocok dari dalam pangkalan untuk bertugas sebagai pendeta sekte Lingqi, yang bertanggung jawab untuk melakukan perjalanan ke berbagai pangkalan guna menyampaikan doktrin, ujar Wu Heng langsung. Li Yahong mengangguk. Apakah ada persyaratan untuk kandidat tersebut? Lebih muda, pandai berekspresi, dan tak akan mengkhianati basis kita, pikir Wu Heng sambil menyampaikan tuntutannya. Nanti aku akan pergi dan memilih orang. Berapa orang yang kau butuhkan? Li Yahong melanjutkan. Wu Heng berkata di teleponnya. Mari kita rekrut 50 orang dulu. Setelah mereka terbiasa dengan doktrinnya, kita bisa meminta mereka untuk terus mengajar para pendeta baru. Oke, Li Yahong setuju. Berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, apakah kita masih ingin mempertahankan gelar yang disematkan di forum dan program suara pemimpin di stasiun radio? Simpan saja untuk saat ini, kata Wu Heng. Li Yahong mengangguk lagi. Kalau begitu aku akan memilih orang-orangnya dulu. Sebaiknya kau bicara dengan Qi Hancai dan lihat apakah ada masalah di pihaknya. Oke, keduanya menutup telepon. Ruangan itu kembali hening. Sang permaisuri berkata dengan lembut. Kenapa kau tidak hancurkan saja pangkalan-pangkalan itu? Bahkan tidak ada profesional di dunia ini. Jadi kita tidak perlu bersusah payah. Xiao Xiao terbang mendekat dan berkata seolah menjelaskan sains. Bibi, ada banyak senjata ampuh di dunia ini. Jika rudal beterbangan di mana-mana, populasi yang tersisa akan musnah. Anda melebih-lebihkan, kata Ratu. Granda berkata dengan serius. Senjata semacam itu memang ada. Bahkan, jika Wu Heng mau, membunuh para pemimpin pangkalan-pangkalan besar ini bukanlah masalah. Kita bisa membantunya, tetapi seharusnya tidak perlu. Setidaknya untuk saat ini, berbagai pangkalan masih bersedia bekerja sama dengan Istana Yama. Wu Heng juga mengangguk. Jika ada pangkalan yang menghalangi penyebaran ajaran,
kita bisa mempertimbangkan untuk mengambil alih pangkalan tersebut. Sang ratu merasa tidak ada yang memihaknya. Jadi ia hanya mengangguk dan berkata, coba pikirkan. Aku hanya memberi saran. Wu Heng terus menghubungi nomor Qi Hancai. Setelah 2 dering, panggilan tersambung. Dan suara Qi Hancai yang tersenyum terdengar dari ujung sana. Tuanku yang terpilih. Bukankah nama ini terdengar lebih baik daripada Raja Yama yang asli? Canda Wu Heng. Qi Hancai berkata, mengapa aku merasa Raja Yama lebih berkuasa? Ia akan mencoret nama siapapun yang tidak mematuhinya dari kitab kehidupan dan kematian. Xiao Xiao, yang sedang menjelaskan kepada permaisuri apa itu rudal, segera terbang menghampirinya dan mengoreksinya. Berkata, itu dicoret. Itu artinya umur tak terbatas. Kau salah bicara. Wu Heng mengoreksinya. Kita pernah bilang kalau mencoret nama berarti umur yang tak terbatas. Kamu salah. Benarkah? Mungkin aku salah ingat. Kata Qi Hancai. Ada hal serius yang ingin kukatakan kepadamu tentang promosi pemimpin manusia di berbagai pangkalan. Wu Heng langsung ke intinya. Qi Hancai juga menjadi serius. Katamu. Kemudian, Wu Heng mengulangi secara rinci apa yang telah disepakatinya dengan Li Yahong. Qi Hancai mendengarkan dengan saksama. Alisnya berkerut. Maksudmu, selain mempromosikan pemimpin manusia, kita juga harus mengatur para pendeta untuk mempromosikan doktrin gereja. Ya, pada dasarnya itulah yang kumaksud. Wu Heng mengangguk. Qi Hancai terdiam sejenak, lalu berkata, menurutmu, apakah akan lebih mudah bagi perwakilan berbagai pangkalan untuk menerimamu jika kamu datang dan menghadiri konferensi Fajar? Bab 1023 Misi Hukum. Ketika Wu Heng mendengar bahwa Qi Hancai ingin dia menghadiri pertemuan Suguang secara langsung, dia mengangkat alisnya. Dengan pesawat, perjalanannya memang tidak jauh, tetapi memang repot kalau bolak-balik. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, tidak bisakah kalian mencapai kesepakatan? Qi Hancai tersenyum kecut. Masalah kepemimpinan manusia saja sudah berlarut-larut. Kami mengadakan tak kurang dari 10 pertemuan sebelum akhirnya menyelesaikannya. Sekarang karena gereja dan pekerjaan misionaris terlibat, saya khawatir ini akan berlarut-larut lebih lama lagi. Ia berhenti sejenak, nadanya berubah serius. Lagi pula, kalau soal agama, sulit meyakinkan orang hanya dengan kata-kata. Jika Anda bisa hadir langsung di sini, itu tidak hanya akan mempersingkat waktu pertemuan, tetapi juga memungkinkan Anda menjelaskan peran gereja ini dengan lebih jelas. Jika kita mengikuti proses normal, pendirian dan pekerjaan misionaris gereja baru itu mungkin akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk mencapai kesimpulan. Terlebih lagi, sulit untuk menjelaskan perbedaan antara gereja di sini dan aliran sesat hanya dengan kata-kata. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata singkat, baiklah, aku akan pergi sekarang. Kamu atur pertemuan Suguang besok. Qi Hancai segera menjawab, baiklah. Saya akan segera memberi tahu mereka. Kita akan bahas sisanya saat aku sampai di sana. Jernih. Setelah menutup telepon, Wu Heng dengan santai mengirim pesan kepada Li Yahong, memintanya untuk mempersiapkan penerbangan ke Korea Selatan. Li Yahong membalas dengan cepat, oke. Wu Heng menyimpan teleponnya, berdiri, dan berjalan keluar. Xiao Xiao melayang ke sisinya. Nadanya bersemangat, apakah kita akan ke Korea? Sudah lama sejak kita ke sana. Ya, sekarang saat yang tepat untuk kembali dan melihat-lihat, kata Wu Heng sambil berdiri dan berjalan keluar. Keempat hantu itu mengikuti di belakang. Sementara Xiao Xiao mendekati permaisuri dan dengan penuh semangat menceritakan kepadanya tentang hal-hal menarik yang terjadi ketika mereka merebut pangkalan Korea. Ketika saya keluar dari gedung kantor, SUV itu sudah menunggu di pintu. Wu Heng membuka pintu mobil dan rombongan langsung menuju bandara. Mesinnya meraung, dan pesawat menembus awan dan melesat menuju pangkalan Korea Selatan. Pesawat mendarat di bandara saat senja. Matahari terbenam mewarnai landasan pacu dengan warna emas gelap. Pintu kabin terbuka dan udara bercampur bau bahan bakar menerpa wajahku. Saat saya berjalan menyusuri jalan setapak, saya melihat Qi Hancai menunggu di landasan. Dengan seekor burung hantu berbulu putih berdiri di bahunya dan sekelompok tulang punggung pangkalan di belakangnya. Lebih jauh lagi, sekelompok orang berkumpul berdua dan bertiga, saling berbisik.
Orang-orang ini adalah penghubung atau pengusaha yang ditempatkan di sini dari pangkalan lain. Saat ini, pangkalan Korea Selatan tidak lagi sekadar tempat perlindungan, tetapi telah menjadi pusat perdagangan dan pusat distribusi informasi di antara pasukan penyintas di seluruh dunia. Segala sesuatu yang dapat dipertukarkan, termasuk material, intelijen, dan teknologi, beredar di sini. Tempat ini juga merupakan markas besar Dawn Alliance. Pada saat ini, mereka menonton dari jauh, dengan rasa ingin tahu dan spekulasi di mata mereka. Siapa yang bisa membuat Qi Hancai keluar dan menyambutnya secara langsung? Di lokasi pesawat, setelah Wu Heng turun, Qi Hancai melangkah mendekat dan memimpin dalam memberi hormat. Kepala burung hantu itu juga menundukkan kepalanya sedikit. Orang-orang di belakangnya berseru serempak. Ketua Wu Heng tersenyum dan melirik semua orang. Tidak perlu terlalu formal. Ayo masuk dan bicara. Kelompok itu berjalan melewati bandara dan langsung menuju ke ruang konferensi pusat. Di dalam ruang konferensi, Wu Heng mendengarkan laporan rutin dari para anggota tulang punggung pangkalan. Setelah laporan selesai, Wu Heng tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian. Sekian untuk hari ini, semuanya. Kembalilah dan istirahat." Ya, semua orang berdiri dan memberi hormat lagi, lalu mundur satu demi satu. Pintu ruang konferensi tertutup perlahan, hanya menyisakan dia dan Qi Hancai. Qi Hancai melanjutkan, "Pertemuan telah diatur. Pertemuan akan dimulai tepat waktu pukul 8 besok. Seluruh pertemuan akan disiarkan langsung di radio publik." Wu Heng mengetuk permukaan meja dengan ujung jarinya dan bertanya, "Menurutmu, apakah berbagai basis akan menerima bentuk gereja ini?" Qi Hancai merenung sejenak, menyusun kata-katanya, lalu berkata, "Di lingkungan apokaliptik ini, manusia telah menyaksikan terlalu banyak fenomena supernatural, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk menerima konsep keberadaan dewa." Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, "Tapi membuat semua orang menerimamu sebagai dewa agak sulit. Lagi pula, aliansi Fajar akhir-akhir ini sedang gencar memberantas aliran sesat, dan tiba-tiba mempromosikan gerejamu sendiri pasti akan menimbulkan keraguan." Ia menyesap air dari cangkir di atas meja dan melanjutkan analisisnya. Setelah kiamat, pemikiran manusia modern sangat kontradiktif. Mereka telah mengalami fenomena seperti mutasi genetik dan kebangkitan kekuatan super yang hampir tidak dapat dijelaskan oleh sains. Bahkan jika kekuatan misterius muncul, selama itu masuk akal, mereka seharusnya dapat menerimanya. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak aliran sesat di dunia luar. Wu Heng mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk. "Saya mengerti. Jadikan kekuatan misterius itu masuk akal. Itu tidak lain hanya menunjukkan sedikit keajaiban. Dan aku cukup ahli dalam hal itu." Qi Hancai tidak banyak bicara. Alisnya mengendur. "Apakah kamu sudah makan malam?" "Belum." Wu Heng memutar lehernya. "Kebetulan dua koki barat baru saja tiba di pangkalan. Kudengar mereka pernah bekerja di Hotel Bintang 5 sebelumnya." Qi Hancai tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. "Bisakah kau meminta mereka menunjukkan keahlian mereka?" "Baiklah. Aku belum melihat keterampilan seorang koki bintang 5. Qi Hancai menelepon dan memberikan beberapa instruksi. Lalu menelepon lagi. Kedengarannya seperti sedang meminta seseorang untuk datang. Keduanya terus mengobrol tentang situasi terkini di pangkalan. Ledakan gelombang. Pada saat ini, terdengar ketukan pelan di pintu ruang konferensi. "Datang," kata Qi Hancai. Pintu terbuka, dan seorang sekretaris berjas abu-abu gelap masuk. Ia memberi hormat kepada Wu Heng, lalu menyerahkan tas informasi kepada Qi Hancai. "Wakil Kepala, informasi yang Anda minta telah tiba. Pergi periksa dapur dan minta mereka mempercepat." Qi Hancai mengambil dokumen itu dan memberi perintah. Sekretaris itu mengangguk dan meninggalkan ruangan. Wu Heng juga memiliki kesan yang mendalam terhadap sekretaris ini, yang merupakan mantan sekretaris administratif kepala pangkalan Korea. Karena dia mengenal departemen-departemen dan berbagai tugas di seluruh pangkalan dan dapat berbahasa Mandarin, dia tidak terbunuh dan digunakan untuk membantu Qi Hancai. Sekarang dia memiliki status yang tinggi. Teknologi mesin gerak abadi telah menyelesaikan uji coba tempur yang sesungguhnya.
Qi Hancai menyodorkan informasi di hadapannya. 2 kapal uji yang dibangun di pelabuhan Sanfu telah berlayar terus-menerus sejauh 1.200 mil laut tanpa penurunan energi. Mesin gerak abadi. Wu Heng mengangkat alisnya, tetapi juga mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Setelah tungku api selesai menggambar rune, tidak diperlukan lagi pengisian ulang bahan bakar. Dan yang paling dibutuhkan adalah pekerjaan pemeliharaan pada seluruh peralatan konversi daya. Nama mesin gerak abadi cukup tepat dan mudah dipahami. Setelah seluruh teknologi disempurnakan di kota Yangtong, informasi relevan dikirim ke Qi Hancai untuk pengujian di atas kapal. Wu Heng membolak-balik dokumen tersebut. Dokumen-dokumen tersebut berisi potongan melintang kabin inti, berbagai data dari eksperimen, dan uji ketahanan tekanan dalam kondisi cuaca ekstrim. Fregat ini memiliki kecepatan maksimum 32 knot, dan kapal kargo dapat mencapai kecepatan normal bahkan saat muatan penuh. Qi Hancai berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum. Sekarang kita dapat mengatakan bahwa kita secara bertahap menghilangkan kebutuhan akan bahan bakar. Terlihat pula bahwa percobaan ini dirahasiakan. Seluruh laporan ditangani secara pribadi oleh Qi Hancai, bukan oleh tulang punggung Departemen Pangkalan. Wu Heng menutup berkasnya dan bertanya, bagaimana kabar galangan kapal? Kami menggunakan sistem jalur ganda. Qi Hancai menyusun kata-katanya. Insinyur lokal dan domestik bertanggung jawab atas verifikasi desain dan inspeksi kualitas. Sementara pekerja inti mengerjakan 90% pekerjaan pengelasan dan perakitan. Kemudian dia menambahkan, tentu saja, kami juga melatih kerangka untuk mempelajari lebih banyak teknik inti, yang akan memakan waktu. Wu Heng sangat puas dengan laporan tersebut dan berkata, mari kita mulai produksi massal. Qi Hancai melanjutkan, untuk persenjataan dan kapal perang, kami sepenuhnya menguasai teknologi produksi fregat, tetapi kami belum familiar dengan kapal perang lainnya. Untuk kapal angkut, kami merekomendasikan penerapan standar 300.000 ton, dengan ruang modifikasi D yang dicadangkan agar dapat segera diubah menjadi platform kapal induk bila diperlukan. Mari kita laksanakan rencana ini. Wu Heng memutuskan. Fregat dan kapal pengangkut terutama digunakan di Treasure Island. Terlebih lagi, daya tembak fregat cukup untuk menghancurkan kapal-kapal dari dunia lain. Senjata yang lebih canggih dapat dikembangkan secara perlahan. Oke, setelah Qi Hancai setuju, nada dering yang menyenangkan berdering dari ponselnya. Dia mengangkat telepon, mendengarkan beberapa patah kata, lalu menutup telepon dan berkata, makan malam sudah siap. Kokinya membuat beef Wellington spesial. Apa itu Wellington? Sepertinya dinamai menurut nama seorang adipati. Rasanya lumayan enak. Ayo, kita coba masakan koki. Wu Heng berdiri. Keduanya berjalan menuju restoran berdampingan. Saat malam semakin larut, kamar tidur. Qi Hancai berjalan keluar dari ruang ganti perlahan, dan Wu Heng mengangkat alisnya. Stoking jala hitam meliliti kakinya yang ramping. Ikat kepala telinga kelinci bergetar mengikuti langkahnya, dan celana ketat berleher V yang dalam menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun. Kejutan gelombang, kata Qi Hancai sambil menekan tombol play di ponselnya. Saat irama dinamis terdengar, Qi Hancai mulai memutar pinggangnya mengikuti musik, menunjukkan kelenturan dan kekuatan tubuhnya. Setelah tarian berakhir, dia berbalik dengan cepat dan duduk menyamping di pangkuan Wu Heng. Sedikit terengah-engah saat bertanya, bagaimana? Wu Heng memanfaatkan situasi ini dan merangkul pinggangnya. Telapak tangannya bisa merasakan otot-otot kencang di balik kain itu. Kau bisa melakukan hal-hal ini. Kau bisa debut. Aku mempelajarinya dari kelompok gadis di pangkalan. Qi Hancai membetulkan telinga kelincinya yang agak bengkok. Bukankah terakhir kali aku bilang akan mengenalkan gadis-gadis itu padamu? Bisakah aku menari lebih baik darimu? Tanya Wu Heng. Mereka profesional. Qi Hancai sengaja memutar pinggangnya. Tapi aku belajar lebih cepat. Seharusnya ini ada hubungannya dengan perubahan pekerjaanku. Gulungan pekerjaan Qi Hancai adalah ranger, yang berfokus pada aksi dan mobilitas. Belajar menari tampaknya cocok untukku. Kamu tidak lebih buruk dari mereka. Wu Heng mengangkat pinggangnya dan langsung melemparkannya ke tempat tidur. Dunia lain. Kuil. Tapak sepatu pemimpin agama itu mengetuk batu bata putih, dan bunyinya yang nyaring bergema di aula.
Pilar-pilar batu yang menjulang tinggi diukir dengan kemuliaan gereja, dan kubah serta mural menggambarkan kehidupan gereja dan bimbingan Tuhan. Pemimpin agama itu berhenti di ujung dan membungkuk sedikit. Yang mulia. Di atas mimbar, Paus, mengenakan jubah indah dan memegang tongkat kerajaan, berkata, "Wahyu Bapa telah tiba. Wu Heng akan muncul di Pekan Keberanian, Kerajaan Yeke. Segera berangkat dan manfaatkan kesempatan ini." Di kedua sisi bawah, kedua tahta suci juga memusatkan perhatian mereka. "Kami akan menaati kehendak Tuhan." Ketiganya menjawab serempak. Hari berikutnya, tepat pukul 8 pagi, perwakilan dari berbagai basis memasuki tempat acara satu persatu. Suara langkah kaki dan diskusi yang riuh menggema di aula. Wu Heng juga membawa tas kerja dan berjalan memasuki tempat tersebut sendirian. Saat dia duduk di aula Yama, banyak sekali mata yang menatapnya pada saat yang sama. "Pemimpin Wu, begitu saya duduk, saya mendengar pertanyaan yang tidak pasti dari samping." Ketika ia menoleh, ia melihat wajah yang familiar. Perwakilan pangkalan Dom Chang'an, Huai Zixing, sedang menatapnya dengan mata terbelalak. "Wakil Huai, apa kabar?" sapa Wu Heng sambil tersenyum. Aku penasaran kenapa wakil kepala Qi tiba-tiba mengadakan rapat darurat." Suara Huai Zixing dipenuhi kegembiraan yang tak terpendam. Melihat semua orang menatapnya, ia merendahkan suaranya dan berkata, "Tidak mudah bertemu denganmu sekarang. Sekarang Wu Heng adalah pemimpin global umat manusia, meskipun ia masih mewakili Aula Yama. Dapat juga dikatakan bahwa dia adalah pemimpin semua orang yang hadir." Wu Heng tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu dalam menambahkan agenda dalam waktu singkat. Kau terlalu baik." Huai Zixing dengan cekatan beralih kembali ke nada resmi dan melanjutkan, "Apakah Gereja Lingqi yang disebutkan dalam diskusi ini memiliki arti khusus? Pada pertemuan aliansi, semua proposal akan dipublikasikan terlebih dahulu. Perlu pula dibicarakan terlebih dahulu dengan perwakilan dan basis masing-masing, daripada mengambil keputusan secara terburu-buru dan mendadak. Istana Yamluo sedang bersiap untuk memberikan dukungan dan menyebarkan ajarannya ke berbagai basis dalam bentuk gereja," jawab Wu Heng langsung. Huai Zixing terdiam sejenak, lalu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan merendahkan suaranya. "Jujur saja, sistem kepemimpinan manusia sudah cukup untuk menyatukan berbagai basis. Apakah ajaran semacam ini perlu? Jika basis-basis lain mengusulkan untuk mendirikan gereja, hal itu pasti akan dilihat sebagai dalih untuk mengendalikan hati orang-orang dan menjara sumber daya. Namun mengingat status Istana Yama saat ini, yang sudah memasok sumber daya ke dunia luar dan baru-baru ini disetujui oleh pemimpin manusia, sama sekali tidak perlu melakukan hal-hal ini. Bagaimana jika aku katakan padamu bahwa dewa benar-benar ada?" Wu Heng tiba-tiba bertanya. Pupil mata Huai Zixing tiba-tiba mengecil. Dia membuka mulutnya. Jakunnya menggelinding. Dan akhirnya dia hanya bisa tersenyum kaku. "Ya, benar. Sebelum kiamat, saya pun tak akan mempercayainya," lanjut Wu Heng. "Tapi ada beberapa hal. Begitu Anda benar-benar mengalaminya, Anda mau tak mau akan mempercayainya." Ini, Huai Zixing tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wu Heng tidak banyak bicara tentang hal ini. Pandangannya tertuju pada kursi ke-8 yang baru dibuat di seberangnya. "Lalu bagaimana kita menambahkan kursi baru?" "Kastil Abadi Mawa," jelas Huai Zixing, mengikuti tatapannya. "Itu tempat perlindungan di Timur Tengah. Bergabung dengan aliansi 2 bulan lalu dan memiliki sumber daya minyak dan mineral yang sangat besar." Saat mereka berbicara, beberapa perwakilan dari pangkalan besar juga memperhatikan percakapan tersebut. Perwakilan New Eden adalah orang pertama yang berdiri, kepala Wu Heng. Kemudian perwakilan lainnya juga berdiri dan datang memberi salam. Perwakilan dari 7 pangkalan utama berkumpul di sini, dan perwakilan dari pangkalan kecil dan menengah menjulurkan leher untuk melihat. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa mereka semua berkumpul bersama. Tepat pukul 8, lampu di ruang konferensi tiba-tiba dinyalakan. Qi Hancai melangkah memasuki tempat acara, mengenakan kuncir kuda tinggi, setelan taktis ramping, sepatu bot tinggi, dan burung hantu berambut putih dengan rompi yang sama di bahunya. Berdiri di depan podium. "Silakan duduk, perwakilan."
Para perwakilan yang masih saling menyapa segera kembali ke tempat duduknya. Setelah perwakilan terakhir duduk, Qi Hancai segera berkata, satu-satunya topik dalam pertemuan darurat ini adalah pengajuan Sekte Lingqi untuk hak misionaris yang sah dalam aliansi yang diprakarsai oleh penampungan Istana Yama. Bab 1024 Tuhan secara alami Maha Kuasa. Saat Qi Hancai selesai berbicara, pangkalan besar itu tetap diam. Sementara gumaman terdengar di area representatif pangkalan kecil dan menengah. Izinkan saya jujur, perwakilan Uni Eropa dari Kota Nuh adalah yang pertama memecah keheningan. Aliansi, Fajar sudah memiliki mekanisme bantuan timbal balik yang komprehensif. Mengapa perlu ada agama? Wu Heng menyesuaikan mikrofon dan berkata, Gereja Lingqi bukanlah gereja biasa. Kami akan memberikan bantuan kekuatan supernatural yang substansial kepada umat beriman. Bantuan ini jauh melampaui dukungan materi konvensional. Kekuatan luar biasa. Perwakilan New Eden tersenyum. Apakah yang Anda maksud adalah semacam keajaiban? Terdengar gelak tawa dari perwakilan pangkalan kecil dan menengah. Wu Heng tidak langsung menjawab. Ia memberi isyarat ke arah perwakilan New Eden. Jas yang tergantung di sandaran kursi melayang ke udara. Ia mengangkat lengan bajunya, memberi isyarat melambai, lalu mundur. Lalu, air di semua cangkir perwakilan membentuk aliran yang tak terhitung jumlahnya di udara dan berkumpul di tengah aula. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi dewi yang tampak hidup. Suasana menjadi hening dalam sekejap. Setelah beberapa lama, perwakilan Kuba Selatan berkata, dapatkah saya memahami bahwa Anda telah memperoleh kemampuan baru? Apakah menurutmu ini kekuatan super? Wu Heng menatap lawan bicaranya. Ekspresi pria parubaya berambut pirang itu berubah. Lalu ia langsung tersenyum dan berkata, jangan tersinggung. Saya hanya merasa ini seperti kekuatan supernatural. Jika ada perbedaan, tolong jelaskan kepada kami. Perwakilan New Eden lebih berani dan lugas. Mengatakan, Istana Yama telah menguasai teknologi serum terbaru. Mungkinkah mereka telah membangkitkan lebih banyak kekuatan super? Maksudnya adalah karena Istana Yama telah menguasai teknologi serum. Apakah mereka juga punya metode untuk mengambil inti mayat dengan aman? Itulah sebabnya ada begitu banyak negara adidaya. Dugaan ini memang benar. Akan tetapi yang ditampilkannya bukanlah kekuatan supranatural yang sudah terbangun. Wu Heng bertanya balik. Menurutmu, kemampuan seperti apa yang seharusnya dimiliki para dewa? Tuhan, perwakilan Eden baru berpikir sejenak dan berkata, Tuhan secara alami Maha Kuasa. Beberapa orang pun mengangguk. Dilihat dari situasi keseluruhan, orang-orang masih tidak percaya pada hal-hal seperti gereja. Perwakilan pangkalan yang tidak bersuara mengambil sikap menunggu dan melihat. Saya merasa, karena Anda tidak bisa berpikir jernih, mengapa saya harus berbicara dan menyinggung orang lain? Wu Heng berkata, kalian semua tampaknya salah paham tentang Tuhan. Dewa juga memiliki kekuatan mereka sendiri, seperti bidang keahlian tertentu, dan tidak maha kuasa seperti yang kalian bayangkan. Perwakilan Changan Qiong mengangkat alis. Maksudmu, seperti dalam sistem mitologi, semua dewa punya fungsinya masing-masing. Kau bisa bilang begitu? Wu Heng mengangguk dan melirik Qi Hancai. Yang terakhir menunjuk ke arah sudut. Suara rantai berat terdengar dari jauh. Dan dua kerangka dasar mengawal seorang pria kuat dengan tato di wajahnya ke tempat tersebut. Para bandit apokaliptik menyerang tempat perlindungan, membunuh orang dan mencuri barang. Jelas Qi Hancai. Lalu melanjutkan, hari ini, akan ada hukuman gantung massal. Patah, prajurit kerangka itu bergerak sangat cepat, memutar kepala tahanan dan menyebabkan tubuhnya jatuh ke tanah. Beberapa perwakilan wanita menjerit pendek. Apakah ini ancaman? Perwakilan New Eden membanting meja. Qi Hancai menatapnya dan berkata, kenapa kamu begitu bersemangat? Kita lihat saja nanti. Seorang petugas medis segera keluar dari belakang dan memeriksa jenazah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada semua orang, apakah ada yang ingin memastikan? Semua orang mengerutkan kening dan menegangkan leher. Apa yang perlu dipastikan? Perwakilan Huai, mohon konfirmasi. Wu Heng melihat ke samping. Huai Zixing mengerutkan kening, tetapi tetap berdiri dan berjalan keluar. Ia memeriksa jenazah sebentar dan berkata, orang itu sudah meninggal.
Jantung dan napasnya telah berhenti. Wu Heng mengangguk dan berjalan keluar dari tempat duduknya, putar kepalanya ke belakang. Staf medis datang untuk mengoreksi tulang leher, dan suara tulang bergesekan satu sama lain sangat menyakitkan hingga membuat gigi sakit. Wu Heng meminta yang lain mundur 2 langkah dan menjentikkan jarinya pelan. Gelombang. Tenggorokan mayat itu mengeluarkan suara terengah-engah berat setelah mati lemas. Mayat yang baru saja meninggal itu mendapatkan kembali tanda-tanda vitalnya, duduk dari tanah, dan melihat sekeliling dengan ngeri. Lalu dia bersujud seperti orang gila. Aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Para tahanan di atas panggung bersujud dan meratap. Sementara para wakil di bawah matanya terbelalak. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Wu Heng melambaikan tangannya, dan Qi Hancai berkata bahwa dia pergi. Kerangka itu melangkah maju dan menyeret pria itu ke bawah. Ratapan para tahanan perlahan menghilang, tetapi tempat kejadian berubah menjadi sunyi senyap. Para perwakilan itu menatap kosong ke depan. Semua orang mendefinisikan kekuatan super sebagai kemampuan yang dikembangkan dengan mengikuti prinsip evolusi diri. Dengan kata lain, orang dengan kekuatan super hanya dapat mengubah gen mereka sendiri untuk mewujudkan kekuatan super dengan berbagai cara. Apa yang baru saja terjadi jelas berbeda dari definisi negara adidaya. Membangkitkan orang mati secara langsung tidak bisa lagi disebut sebagai kekuatan supranatural. Itu benar-benar kekuatan yang dekat dengan kekuatan Tuhan. Apakah ini kekuatan gereja? Perwakilan New Eden berbicara lagi. Wu Heng kembali ke tempat duduknya. Kekuatanku juga mewakili kekuatan gereja. Semua orang tercengang. Perwakilan ke-8 dari Kastil Abadi Mawa perlahan melepas tudungnya dan berkata, "Jadi, dewa yang dipromosikan oleh kultus Lingqi adalah kamu?" Wu Heng mengangguk. "Ya, ini aku. Aku belum pernah melihat dewa yang bisa bernapas." Pihak lain mencibir. Wu Heng melirik orang lain dan tidak mengatakan apapun. Perwakilan Changan Qiong angkat bicara saat itu. "Ketua Wu Heng, mohon jujur. Apa yang bisa Sekte Lingqi berikan kepada umat manusia dengan berdakwah secara legal di berbagai tempat?" Wu Heng memandang sekeliling dan berkata dengan tenang. "Pertama, umat beriman gereja iman akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan ini akan memberi setiap orang tubuh yang kuat dan kekuatan khusus. Singkatnya, umur mereka juga akan bertambah. Kedua, gereja memiliki teknologi yang lebih maju dan tidak perlu menghabiskan sumber daya bumi secara berlebihan. Setiap orang akan menikmati teknologi dan teknologi gereja untuk melayani kehidupan kita." Semua perwakilan di bawah tetap diam. Di akhir zaman, Istana Yama telah menciptakan keajaiban berkali-kali. Sekalipun apa yang dikatakan sekarang masih sangat ajaib, siapa yang bisa mengatakan bahwa itu sepenuhnya mustahil? Sekarang semuanya aman di mana-mana, dan kehidupan serta ketertiban berangsur-angsur kembali normal. Agama Lingqi benar-benar dapat meningkatkan umur manusia, memiliki teknologi baru, dan tidak membahayakan seluruh umat manusia. Sekalipun penipuan, tidak ada kerugian jika tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi. Suasana hening sejenak. Perwakilan Changandong berkata, "Saya perlu melaporkan masalah ini ke pangkalan. Saya akan bisa memberikan jawaban yang akurat lain kali. Saya juga perlu membicarakan hal ini dengan pangkalan." New Eden angkat bicara tak lama kemudian. "Ya, situasinya agak khusus. Kita harus kembali dan membahasnya." Kanan, perwakilan lain di belakang berbicara satu demi satu, mengatakan bahwa mereka akan kembali dan membahas masalah tersebut. Qi Hancai berkata, "Kalau begitu, mari kita adakan rapat kedua besok. Pada jam ini, kita tunda rapatnya." Semua orang dapat merasakan bahwa batas waktu di Istana Yama cukup ketat. Semua orang berdiri dan berjalan keluar, dan perwakilan dari pangkalan besar dan kecil tidak peduli apa yang terjadi dalam pertemuan tadi. Pada saat ini, mereka berkumpul di sekitar Wu Heng lagi dan mulai bertanya tentang teknik sihir yang dipertunjukkan sebelumnya. Suasana menjadi kacau, dan kerumunan mengikuti Wu Heng keluar. Tunggu yang lain pergi. Wu Heng kembali ke kantor Qi Hancai. Qi Hancai menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, "Kamu jauh lebih populer daripada aku. Itu karena aku jarang muncul." Wu Heng menyesap tehnya lalu bertanya, "Menurutmu,
apakah berbagai basis akan menyetujui pekerjaan misionaris gereja? Saya merasa penampilanmu hari ini sangat sukses. Tidak perlu kemampuan bahasa apapun. Itu semua hanya kekuatan supernatural. Qi Hancai bersandar di tepi meja. Maksudmu tingkat keberhasilannya sangat tinggi? Tanya Wu Heng. Qi Hancai berpikir sejenak dan berkata, setidaknya, aku tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi mereka untuk menolak. Topik kita adalah pekerjaan misionaris yang sah, dan kita tidak mencoba menipu sumber daya mereka. Lagi pula, mengingat status istana Yamakita, kurasa semua pangkalan seharusnya menyetujui hal ini. Itu memang benar, topik hari ini hanya tentang berkhotbah, bukan tentang mendapatkan sesuatu dari berbagai basis. Selain itu, berbagai efek mantra yang dipertunjukkan hari ini juga memungkinkan setiap orang untuk menyaksikan kekuatan gereja. Seharusnya tidak ditolak secara langsung. Akan lebih baik jika kamu bisa lulus. Wu Heng menyesap tehnya. Qi Hancai melanjutkan bertanya. Adapun gereja, apakah ia membutuhkan misionaris atau semacamnya? Maksudmu pendeta? Aku sudah meminta Li Yahong untuk mulai memilih orang dan melatih beberapa dari mereka. Jawab Wu Heng. Jika Anda ditugaskan di berbagai pangkalan, persyaratan bahasa asingnya cukup tinggi. Jika jumlah orang di sana tidak mencukupi, saya juga bisa mengatur beberapa orang untuk bertugas di sana, kata Qi Hancai sambil tersenyum. Wu Heng mengangkat alisnya. Itu benar. Bertugas untuk berkhotbah di berbagai tempat, dan ada persyaratan bahasa asing. Anda juga dapat memilih beberapa orang yang pandai berbahasa asing dan mempersiapkan mereka terlebih dahulu. Oke, Qi Hancai mengangguk. Kami duduk di kantor dan mengobrol sebentar. Qi Hancai berdiri lagi dan berkata, aku akan menunjukkanmu sekeliling pangkalan sehingga kau bisa memperlihatkan dirimu kepada semua orang. Wu Heng meletakkan cangkir tehnya dan berkata, ayo pergi. Keluar dari kantor bersama-sama, di bawah kepemimpinan Qi Hancai. Mereka pergi ke beberapa lokakarya dan departemen penting. Sore harinya kami melanjutkan perjalanan menuju galangan kapal untuk melihat progres pembangunan kapal. Jika kapal sudah selesai, kapal itu juga dapat digunakan di Treasure Island. Kembali ke pangkalan, Qi Hancai pergi mengurus urusannya sendiri, sementara Wu Heng kembali ke asramanya. Di dalam asrama, 4 hantu sedang menunggu di kamar. Paman, apa yang kamu lakukan diam-diam? Xiao Xiao terbang mendekat, tampak seolah-olah dia telah pergi. Aku pergi ke galangan kapal bersama Qi Hancai. Wu Heng duduk dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Xiao langsung terbang ke samping dan berkata, paman dari Chang'an Dong melapor kepada pemimpin mereka. Beliau disuruh meninjau situasi. Jika semua orang setuju, beliau akan setuju. Jika banyak pangkalan yang tidak setuju, beliau tidak akan menyampaikan pendapatnya. Glenda tersenyum dan berkata, itu sungguh tidak menyinggung siapapun. Bagaimana dengan sisanya? Tanya Wu Heng. Aku tidak mengerti sisa perkataanmu. Jadi aku akan membaginya denganmu, kata Xiao Xiao. Kakek berkata, kami masing-masing bertanggung jawab atas 2 orang dan berusaha mendengarkan sebanyak mungkin. Tetapi mereka berbicara dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Ketika pertemuan berakhir, hantu-hantu tersebut bertanggung jawab untuk melacak dan memeriksa situasi terlebih dahulu. Namun jika orang-orang dari tempat yang berbeda berbicara dalam bahasa asing, hantu-hantu itu tidak akan memahaminya. Saya mahasiswa. Saya bisa melakukannya, kata Wu Heng sambil tersenyum. Hantu-hantu itu memasuki tubuh satu persatu dan berbagi gambar. Namun, Wu Heng mengerutkan kening saat mendengarkan konten yang dibagikan. Total ada 7 gambar. 2 di antaranya bukan tentang insiden ini. Bahasa yang digunakan di Timur Tengah dan Afrika Selatan tidak dapat dipahami. Dari 3 sisanya, 2 setuju dan 1 mengatakan itu tergantung. Setelah memeriksa, lepaskan hantu itu. Xiao Xiao bertanya, Paman, bagaimana? Kami hanya bisa memastikan bahwa 3 perwakilan pangkalan setuju, dan 1 lagi menunggu dan mengamati. Keputusan akan diambil melalui pemungutan suara langsung berdasarkan situasi, kata Wu Heng. Penny bertanya, bagaimana jika mereka tidak setuju? Apalagi yang bisa kita lakukan? Beritahu saja konsekuensinya, kata Ratu. Xiao Xiao menimpali. Benar sekali.
Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tergantung situasinya. Kalau basisnya kecil dan tidak signifikan, tambah satu atau kurang satu tidak akan terlalu berpengaruh. Kalau basisnya besar dan berpengaruh, kita bisa pertimbangkan untuk memberi mereka pemimpin baru. Granda menganalisis. Makanan dan serumnya ada di tanganmu. Mereka tidak akan seirasional itu. Mereka bilang akan mengambil keputusan berdasarkan situasi saat itu juga. Tapi nyatanya mereka hanya setuju. Sang ratu mengangkat alisnya dan berkata, kamu tidak punya cangkang kura-kura itu. Goyangkan saja. Benar sekali. Wu Heng mengeluarkan cangkang kura-kura untuk ramalan. Berpikir untuk memilih pekerjaan misionaris. Dan mulai mengocoknya. Dengan suara gemerisik, 3 koin terjatuh. Wu Heng dan semua hantu segera membentuk lingkaran dan melihat ke bawah. Xiao Ji, kata Xiao Xiao. Penny berkata, sepertinya beberapa orang keberatan. Tapi pada akhirnya semuanya baik-baik saja. Sang permaisuri berkata, apakah hal ini akurat? Jangan remehkan kearifan leluhur kita, kata Xiao Xiao sambil mencubit pinggangnya. Sang ratu menatapnya dengan tidak senang. Wu Heng menyingkirkan benda aneh itu dan berkata, asalkan akhir ceritanya bagus, lain kali aku tidak akan menguping. Aku hanya akan menggoyangkannya. Bagaimana kalau tidak akurat? Lebih baik menguping saja, sahut Xiao Xiao. Wu Heng melihat waktu, mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Qi Hancai. Mengatakan bahwa dia akan keluar dan akan menghadiri rapat tepat waktu besok. Pihak lainnya membalas dengan, diterima. Sambil menaruh ponselnya di saku, Wu Heng berkata, kembalilah dulu, ayo kembali ke Pulau Harta Karun. Hantu-hantu yang mengobrol itu terbang kembali ke tubuh mereka. Wu Heng membuka gerbang dan masuk. Pulau Harta Karun, ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berlari turun dari lantai atas, dan terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Segera setelah itu, Benny, Glenda dan Permaisuri juga mengendalikan boneka mereka untuk turun satu persatu, duduk di aula samping atau halaman, dan melakukan urusan mereka sendiri. Minnie sudah menunggu di pintu. Ketika Wu Heng turun, ia tersenyum dan berkata, Tuan, makan malam sudah siap. Wu Heng pun tersenyum dan berkata, ayo pergi. Aku juga agak lapar. Di restoran, meja makan yang panjang dan sempit diisi dengan makan malam yang mewah. Setelah menyantap 2 suapan cepat, Sanela dengan lembut meletakkan serbetnya dan berkata, dalam 2 hari terakhir, 50 biarawati telah terpilih untuk resmi menjadi pastor. Seleksi pastor selanjutnya juga akan dimulai dengan para biarawati. Dan para rekrutan baru juga akan diangkat menjadi biarawati terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan gereja dan ajarannya. Wu Heng mengangguk, merasa bahwa pengaturan ini tidak buruk. Terserah kalian untuk mengaturnya. Selama mereka setia pada Treasure Island dan dapat memenuhi tugas mereka, persyaratan lainnya tidak perlu terlalu tinggi. Sanara mengangguk sambil menggosok tepi cangkirnya. Aku juga ingin merekrut lebih banyak orang dari wilayah peri kayu untuk membuka jalan baru bagi para pemuda di suku ini. Bagus, kata Wu Heng. Aku lebih percaya pada peri kayu sekarang. Sanela tersenyum kecil. Kalau begitu, itu yang akan aku atur. Wu Heng bersenandung, lalu bertanya, apakah ada berita dari gereja Presbyterian? Belum ada tanggapan. Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting kita bisa menyelesaikannya sebelum berangkat. Kelompok itu melanjutkan makan. Dan Wu Heng mendengarkan Annette berbicara tentang beberapa hal di pulau itu dan situasi, pola pembakaran Xuan Yao, milik penyihir Viola. Setelah makan malam, para wanita dalam keluarga itu menuju ke ruang pelatihan. Setelah permaisuri selesai menggambar rune, Wu Heng pergi ke halaman untuk memperkuat tulangnya dengan roh jahat. Bab 1025 lulus pemungutan suara. Pada tengah malam, Wu Heng kembali ke gedung setelah menyelesaikan penempaan tulang roh jahat. Di ruang tamu, cahaya bulan menyinari lantai melalui jendela-jendela dari lantai hingga langit-langit. Sang permaisuri melayang di jendela, membuat wajahnya tampak luar biasa aneh dan cantik. Apa yang kau lakukan? Apa kau di sini untuk mengambil nyawaku? Tanya Wu Heng dengan nada kesal. Kau sungguh tak berperasaan. Akulah satu-satunya yang menunggumu, kata ratu sambil menggertakkan giginya.
Lalu kau melayang di dekat jendela. Apa kau mencoba menakutiku? Tanya Wu Heng sambil mengambil handuk di pintu dan membersihkan asap dari tubuhnya. Apakah menurutmu semua orang bosan sepertimu? Sang permaisuri terbang dan bertanya. Apakah kamu sudah menyelesaikan tahap kedua? Wu Heng menggelengkan kepalanya. Tidak berhasil. Mungkin aku salah ingat tahap kedua. Sekalipun kau berlatih dengan salah, mustahil aku salah mengingatnya. Sang permaisuri melanjutkan. Tahap kedua memang lebih sulit. Jika kau sedikit bersabar, kecepatan latihanmu sudah melampaui yang lain. Baiklah, Wu Heng mengangguk dan berjalan ke atas. Sang permaisuri mengikutinya dan melanjutkan. Tidurlah lebih awal. Bukankah kau ada konferensi fajar besok? Seorang pria dan satu jiwa berpisah di depan kamar mandi. Wu Heng masuk untuk mandi. Dan permaisuri kembali ke ruang belajar untuk melakukan urusannya sendiri. Keesokan harinya, dunia zombie. Saat aku keluar gerbang, telepon genggamku berdering, dan aku mendengar suara pesan masuk. Saya membukanya dan melihat itu adalah pesan teks dari Qi Hancai. Saya sudah menerima kabar, silakan datang lagi saat Anda kembali, dan saya akan melaporkannya secara detail. Wu Heng mengangkat alisnya, dunia zombie telah menjadi stabil, dan seharusnya tidak banyak keadaan darurat yang dapat terjadi. Dia segera menjawab. Saya akan segera ke sana, lalu menyimpan teleponnya, melepaskan keempat hantunya, dan berjalan keluar menuju gedung kantor. Sesampainya di kantor Qi Hancai, dia mengetuk pintu pelan dan masuk. Qi Hancai sedang membolak-balik setumpuk dokumen tebal di mejanya. Ketika mendengar suara itu, ia mendongak dan tersenyum. Sudah pulang. Suaranya lembut, tetapi ada kesungguhan di antara alisnya. Tepat pada saat itu, pintu terbuka pelan, dan sekretaris masuk membawa teh dan beberapa piring kue-kue lezat. Setelah meletakkannya di atas meja, ia keluar dan menutup pintu. Wu Heng duduk di sofa, menyesap tehnya, lalu bertanya, bukankah kamu bilang ada sesuatu yang istimewa terjadi? Apa yang terjadi? Qi Hancai menutup dokumen itu, ekspresinya serius. Kami menerima kabar bahwa Suaka Kastil Abadi Mawa sedang melobi perwakilan dari Suaka Besar, Sedang, dan Kecil lainnya untuk bersama-sama menolak legalisasi kegiatan misionaris kultus Lingqi. Kenapa? Xiao Xiao muncul dari samping dan melayang ke sisi Qi Hancai. Bibi Qi, selamat pagi. Qi Hancai juga tersenyum. Selamat pagi, Xiao Xiao. Xiao Xiao lalu bertanya, kenapa mereka tidak setuju? Lagi pula, kita sudah sangat sopan. Wu Heng juga mengerutkan kening, sedikit penasaran. Dalam situasi saat ini, kegiatan misionaris Sekte Lingqi tidak akan merugikan berbagai pangkalan. Terlebih lagi, Istana Yama mengendalikan jalur transportasi material, dan tidak ada pangkalan yang berani menyinggung mereka dengan mudah. Jika pasokan terhambat, itu sama saja dengan mencekik leher kelangsungan hidup. Namun bukan saja Kastil Abadi Mawa menentangnya. Ia bahkan mencoba untuk mengajak pangkalan-pangkalan lain ikut bergabung dalam boikot tersebut. Qi Hancai bersandar di tepi mejanya dan perlahan menjelaskan. Ini ada hubungannya dengan situasi setempat. Kastil Abadi Mawa beroperasi di bawah pemerintahan teokratis. Khotbah kultus Lingqi akan langsung merusak fondasi kekuasaan mereka. Oh, aku mengerti. Mereka punya gereja sendiri dan tidak ingin kita masuk. Xiao Xiao bertepuk tangan dan tiba-tiba tersadar. Wu Heng juga mengangguk. Benar saja. Pemboikotan Mawa Eternal Castle bukan tanpa alasan. Basis pihak lawan meyakini kesatuan politik dan agama. Pengenalan agama Lingqi niscaya akan mengguncang sistem kepercayaan yang mereka andalkan. Hal yang paling tabu bagi suatu rezim di mana kekuasaan dan teokrasi saling terkait adalah campur tangan Tuhan lain. Dan dapat menampilkan kekuatan ilahi. Itu tidak benar. Xiao Xiao memegang dagunya dan melanjutkan. Kalau mereka tidak setuju, ya sudahlah. Kenapa mereka harus melobi orang lain? Qi Hancai menggelengkan kepalanya. Mungkin, mereka punya pertimbangan sendiri. Wu Heng mengambil cangkir teh, menyeruputnya, dan mulai memikirkan masalah ini dalam benaknya. Posisi Kastil Abadi Mawa telah diperjelas. Mereka pasti akan menolak usulan misionaris gereja Lingqi. Menurut informasi yang didengar oleh hantu kemarin, beberapa pangkalan berada dalam keadaan menunggu dan melihat. Kalau benar-benar ada yang terprovokasi,
suasana di rapat itu pasti akan kacau balau. Itu hanya akan membuat keadaan semakin merepotkan. Ada banyak penyintas agama di tempat perlindungan barat, tetapi dunia telah lama berubah. Memikirkan hal ini, Wu Heng mengangkat matanya dan melirik jam dinding. Jam 7.40, masih ada 20 menit sampai rapat dimulai. Dia meletakkan cangkir tehnya, dan dasar cangkir itu menyentuh meja, menimbulkan suara pelan. Silakan undang perwakilan Kastil Abadi Mawa ke sini, kata Wu Heng dengan suara serius. Qi Hancai sedikit tertegun. Sekarang, kanan, Qi Hancai tidak banyak bicara, mengangkat telepon dan menghubungi nomor internal. Setelah beberapa instruksi singkat, dia menutup telepon dan menatap Wu Heng. Sekretaris sedang pergi meminta bantuan. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tidak lama, mereka berdua sedang berbicara dengan Xiao Xiao dengan suara pelan ketika terdengar ketukan di pintu kantor. Xiao Xiao menghilang, dan sekretaris mendorong pintu terbuka untuk mengumumkan. Perwakilan dari Mawa Eternal Castle telah tiba. Perwakilan yang berpartisipasi dalam pertemuan kemarin masuk, dan dua pengawal terlihat melalui celah pintu di belakangnya. Dia mencoba mengikutinya, tetapi dihentikan oleh penjaga dengan panah otomatis. Area inti pangkalan kini telah digantikan dengan kerangka tingkat tinggi. Para pengawal yang terlatih dengan ketat itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa masuk ke dalam pelayan mayat hidup tingkat tinggi ini. Perwakilan itu melangkah masuk. Tatapannya tertuju pada Qi Hancai sejenak sebelum beralih ke Wu Heng dan mengangguk pelan. Ketua Wu Heng, Wakil Ketua Qi, saya ingin tahu apakah kalian berdua memanggil saya ke sini dengan segera. Apakah ada sesuatu yang penting? Wu Heng langsung ke intinya. Rapat akan segera dimulai. Saya harap Kastil Abadi Mawa akan mendukung pemungutan suara ini. Mengenai persyaratan detailnya, kami akan membahasnya dengan Wakil Kepala Qi setelah rapat. Kelopak mata perwakilan itu sedikit berkedut, tetapi ia segera kembali tenang. Berbicara dengan nada yang tidak rendah hati maupun arogan. Kepala Wu, tujuan pertemuan aliansi Fajar adalah untuk menyelesaikan masalah secara adil. Membahas sesuatu secara pribadi mungkin melanggar aturan, bukan? Oh, Wu Heng mencibir. Jadi, koneksi rahasiamu dengan pangkalan lain sudah sesuai aturan. Pupil mata perwakilan itu sedikit mengecil, lalu raut kebingungan muncul di wajahnya. Apa alasannya? Apa ada yang memfitnah saya di belakang? Tolong jangan biarkan penjahat ini menebar perpecahan di antara kita. Lalu apakah kamu mendukung kegiatan misionaris Sekte Lingqi? Wu Heng lebih lugas. Perwakilan itu menyeringai paksa. Tidak apa-apa, saya hanya bersiap-siap untuk rapat. Ini sungguh tidak sopan. Wu Heng tidak mau repot-repot membantah dan berkata langsung. Jika kalian tetap menentang, Istana Yama akan menghentikan semua pasokan ke Kastil Abadi Mawa mulai sekarang. Perwakilan itu tersenyum. Seolah-olah dia sudah menduganya. Merasa percaya diri dan tidak takut. Jarum jam dinding sudah mendekati pukul 8. Wu Heng memiringkan kepalanya sedikit dan memanggil. Glenda, apa katamu? Suara perwakilan itu tiba-tiba terhenti. Ekspresinya membeku seketika. Bola matanya melotot, dan jakunnya berguling hebat seolah ingin berteriak. Detik berikutnya, terdengar suara renyah. Kepala itu berputar dan akhirnya kembali ke posisi semula pada sudut yang aneh. Tubuh itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menghantam karpet tebal dengan bunyi gedebuk pelan. Qi Hancai tiba-tiba berdiri. Bagaimana dengan rapatnya? Membunuh seseorang sekarang akan berdampak buruk pada kita. Kalau berita terbunuhnya seorang wakil rakyat hanya karena beda pendapat sampai tersebar, maka Dawn Alliance tidak akan ada lagi. Apa gunanya mengandalkan voting? Pada akhirnya, kita akan kembali ke cara barbar. Siapapun yang lebih kuat, dialah yang berhak memutuskan. Sejak perkembangannya hingga sekarang, Istana Yama selalu memiliki reputasi baik di luar. Wu Heng sekarang adalah pemimpin umat manusia. Jika berita ini tersebar, dampaknya akan sangat besar. Tepat saat dia hendak mengangkat telepon dan meminta seseorang untuk membunuh petugas keamanan di pintu, mayat rumah tangga di tanah tiba-tiba bergerak, mengangkat tangannya, dan meluruskan lehernya yang bengkok kembali ke bentuk semula. Hanya lehernya yang masih menunjukkan bekas tarikan keras. Qi Hancai mundur setengah langkah. Ini terlalu aneh. Wu Heng meluruskan kerahnya dan berdiri.
Mari kita mulai rapatnya dulu. Perwakilan yang bangkit itu diam-diam menarik tudungnya untuk menyembunyikan tanda di lehernya. Ketika mereka bertiga membuka pintu dan berjalan keluar, para pengawal di luar melirik mereka dengan curiga, tetapi tetap mengikuti mereka ke Dawn Lions Hall. Aula konferensi. Saat Wu Heng dan kelompoknya memasuki tempat tersebut, perwakilan dari berbagai pangkalan telah menempati tempat duduk mereka. Banyak mata orang berkedip-kedip, dan tatapan mereka berpindah-pindah antara Wu Heng dan perwakilan Kastil Abadi Mawa. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk bersama. Setelah semua orang duduk, Qi Hancai masih berdiri di posisi pembawa acara. Pertemuan dimulai. Suara Qi Hancai terdengar jelas dan tegas. Pertemuan ini akan dilanjutkan untuk meninjau usulan Sekte Lingqi untuk melegalkan kegiatan misionarisnya. Silakan sampaikan pandangan Anda. Suasana hening sejenak. Perwakilan dari pangkalan kecil dan menengah berbisik-bisik satu sama lain, sambil melihat ke arah tempat duduk perwakilan pangkalan besar di depan, menunggu mereka berbicara terlebih dahulu. Para perwakilan pangkalan besar itu saling bertukar pandang, dan tidak ada seorang pun yang berbicara untuk beberapa saat. Suasana hening sejenak. Perwakilan Mawa Eternal Castle di kursi ke-8 menekan tombol bicara. Mikrofon menyala dengan cahaya biru, dan dia perlahan membuka dokumen di tangannya. Berbicara dengan suara mantap, Mawa Eternal Castle mengakui legitimasi kultus Lingqi. Dan biarkan mereka berkhotbah dengan bebas di pangkalan itu. Menabrak. Beberapa perwakilan di aula terkejut dan terlibat dalam diskusi. Perwakilan dari kursi ke-7, tangga menuju matahari, menoleh tajam dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang terjadi? Diam. Qi Hancai menepuk meja dan melanjutkan. Dewan seharusnya mendengarkan pendapat setiap pangkalan. Setiap orang boleh menyampaikan gagasan pangkalannya. Mohon bicara sesuai urutan dan jangan menunda rapat. Karena ini adalah masalah yang disebutkan oleh Wu Heng, posisinya langsung dilewati. Perwakilan Chang'an Qiong, yang berada di posisi kedua, mengatakan, kami mengakui legitimasi kultus Lingqi dan mengizinkannya berkhotbah dengan bebas di pangkalan. Kursi ketiga adalah Eden Baru. Eden Baru memperbolehkan pekerjaan misionaris. Kursi keempat, dakwah diperbolehkan. Keempat pangkalan utama memimpin dalam menyetujui, yang seperti mendorong domino pertama. Para perwakilan dari basis kecil dan menengah saling berpandangan dan akhirnya menekan tombol hijau untuk memilih. Di layar besar di belakang, jumlah suara yang mendukung meningkat pesat. Ada beberapa keberatan dari kubu merah dan abstain dari kubu abu-abu, tetapi itu tidak masalah. Setelah pemungutan suara berakhir, Qi Hancai mengumumkan, usulan telah disetujui. Mulai sekarang, Sekte Lingqi diakui oleh seluruh anggota Aliansi Fajar, dan kegiatan misionaris harus mematuhi hukum dan peraturan setempat. Pertemuan sudah selesai. Pertemuan itu berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Totalnya hanya butuh waktu setengah jam. Para perwakilan pergi dengan ekspresi yang berbeda-beda, dan diskusi bergema di koridor. Para perwakilan pergi dengan ekspresi berbeda. Koridor dipenuhi diskusi yang tertahan. Mengapa Kastil Abadi Mawa tiba-tiba berubah nadanya? Dia masuk bersama Yan Luodian. Kurasa mereka membahas beberapa persyaratan secara pribadi. Pangkalan besar ini tidak dapat dipercaya. Itu juga bagus. Tidak ada yang salah dengan agama Lingqi. Jika memang bisa memperpanjang umur, itu juga hal yang baik. Apakah kamu sungguh-sungguh mempercayainya? Kita sudah mencapai kekuatan super dan membangkitkan orang. Jadi memperpanjang umur sedikit lebih bisa diandalkan. Orang-orang sedang berdiskusi. Wu Heng bertukar basa-basi dengan perwakilan masing-masing pangkalan dan kemudian kembali ke kantor. Para perwakilan juga segera pergi untuk menyampaikan pesan kembali. Di dalam kantor, Qi Hancai menutup pintu. Bahunya yang tegang akhirnya rileks. Dan dia berkata dengan lega, ternyata lebih mudah dari yang kuduga. Apa yang kau khawatirkan? Wu Heng berdiri di dekat jendela, melirik landasan pacu di kejauhan. Lalu bertanya, bagaimana biasanya perwakilan Kastil Abadi Mawa pergi dan pulang dari pangkalan? Mereka punya bandara khusus. Dan jika terjadi keadaan darurat, mereka juga akan menggunakan pesawat kami untuk kembali. Jawab Qi Hancai. Metode membangkitkan mayat seperti ini tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari, kata Wu Heng sambil menatapnya. Lagi pula,
Dia tidak tahu bahasa aslinya. Jadi dia akan segera terungkap. Pihak lain menggunakan bahasa lokal saat menelepon. Dan setelah dirasuki oleh Glenda, ia dapat meniru bahasa Mandarin dengan aksen aneh. Tetapi tidak ada cara untuk menggunakan bahasa aslinya untuk melaporkan situasi tersebut ke Mawa Eternal Castle. Ini akan terungkap sebelum hari ini. Apa maksudmu? Tanya Qi Hancai. Aku akan pergi ke Kastil Abadi Mawa untuk menghadapinya, kata Wu Heng langsung. Qi Hancai menyipitkan matanya sedikit. Hal semacam ini terjadi persis seperti di tempat penampungan Meksiko terakhir kali. Setelah Wu Heng tiba, dia menghabisi semua pimpinan puncak di seluruh pangkalan, dan kini menjadi pangkalan cabang. Apakah akan ada bahaya? Qi Hancai masih sedikit khawatir. Jangan khawatir. Bahkan jika bom nuklir datang, aku bisa mengatasinya. Qi Hancai berkata dengan sedih. Aku yakin kamu bisa membawanya dan berlari. Wu Heng kemudian bertanya, jika saya ingin mengganti pemimpin pangkalan mereka, apakah Anda punya rekomendasi? Qi Hancai sedikit mengernyit. Pemahaman saya tentang situasi internal mereka terbatas. Saya baru bergabung dengan aliansi Fajar 2 bulan lalu. Qi Hancai menarik napas dalam-dalam dan segera menjernihkan pikirannya. Tapi ku dengar mereka terbagi menjadi faksi lama dan baru. Jika mereka perlu mengganti orang, bisakah kita mendukung seseorang dari faksi lain? Wu Heng mengangguk. Siapkan pesawatnya. Beritahu semua orang bahwa aku diundang ke markas mereka untuk membahas kerjasama. Bagus. 30 menit kemudian, orang-orang di dekat bandara melihat Wu Heng dan perwakilan Mawa Eternal Castle berjalan menuju landasan sambil mengobrol dan tertawa, lalu naik pesawat bersama. Ketika pesawat lepas landas, seseorang di dekatnya menghampiri Qi Hancai dan bertanya, "Siapa ini?" Qi Hancai tersenyum dan berkata, Kastil Abadi Mawa mengundang pemimpin untuk membahas kerjasama. Tidak ada yang serius. Oh, orang-orang di dekatnya langsung mengangguk dan kemudian bubar. Di dalam kabin, deru mesin terhalang oleh pintu kabin yang berat, dan kabin itu pun menjadi sunyi senyap. Perwakilan Kastil Mawa Abadi duduk kaku di seberangnya. Memar di lehernya terlihat samar-samar dalam cahaya redup. Di kakinya ada 2 pengawal yang lehernya juga patah. Bagaimana kalau mereka tidak menerima? Xiao Xiao berbaring di udara, menopang dagunya dengan tangannya. Ratu berkata, yang paling kurang di dunia ini adalah manusia. Kita hanya perlu menggantinya dengan sekelompok orang yang taat. Granda mengendalikan perwakilan itu dan berkata, kalau kita benar-benar ingin mengganti pemimpin pihak lawan, kita bisa menggunakan model yang kita gunakan di pangkalan Meksiko. Biarkan Qi Hancai mengambil alih kepemimpinan di sana terlebih dahulu. Lalu serahkan posisi itu kepada orang yang kita percaya setelah situasi stabil. Tergantung situasinya. Aku harus belajar bahasa di sini dulu. Wu Heng mengeluarkan beberapa buku tentang kursus singkat bahasa dari cincin luar angkasa. Ini dikumpulkan oleh Qi Hancai sebelum pergi. Hanya saja kontennya adalah kursus kilat bahasa Korea. Tapi itu bukan masalah besar. Karena saya sendiri bisa berbahasa Korea. Setelah berubah menjadi setelan 100 prajurit, dia mengguncang tubuhnya dengan frekuensi tinggi dan berubah menjadi 7 orang. Sang ratu mengangkat alisnya. Apa ini? Bibi. Bibi belum melihat ciri-ciri kostum itu. Xiao Xiao terbang mendekat untuk menjelaskan. 7 Wu Heng membagi buku-buku di antara mereka dan masing-masing menemukan tempat untuk membaca. Benteng Abadi Mawa. Bandara. Pesawat mendarat di landasan pacu, dan matahari terbenam mewarnai bandara bergaya Timur Tengah itu dengan warna merah cerah. Begitu Palka terbuka, gelombang panas kering disertai pasir dan debu bertiup ke wajah kami. Di kejauhan, sekelompok pejabat berjubah adat mendekat dengan langkah cepat. Pria di depan mengerutkan kening. Tatapannya sejenak terpaku pada wajah kaku. Perwakilan itu, bibirnya bergerak sedikit seolah ingin bertanya. Wu Heng melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya. Yan Luodian. Wu Heng. Seharusnya markas kami menghubungimu sebelumnya. Tangan petugas yang setengah terulur itu tiba-tiba membeku. Dan pupil matanya berkontraksi hebat. Para prajurit di belakangnya juga tampak terkejut. Wu Heng, pemimpin manusia yang dipilih oleh Dawn Alliance.